Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya di sini mahasiswa sejarah sosiologi kelas B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerakan nasionalisme di Laos. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu mengenai latar belakang negara Laos itu sendiri. Laos merupakan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah teritorial laut. Ya, artinya Laos merupakan negara yang hanya memiliki wilayah darat saja atau landlocked. Meskipun demikian, tidak menjadi penghalang bagi negara barat seperti Perancis untuk melakukan kolonialisasi di negara Laos. Laos sendiri pada mulanya merupakan negara dengan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan monarki, yang mana ada 3 kerajaan, diantaranya kerajaan Luang Prabang, kemudian kerajaan Siang Guang, dan kerajaan Champasak. Laos sendiri menganggap Perancis merupakan negara penjajah yang membawa banyak sekali perubahan yang signifikan terhadap negara Laos itu sendiri. Dan Laos merupakan negara koloni Perancis yang sangat patuh terhadap Perancis karena masyarakat Laos menganggap bahwasanya Perancis merupakan penyelamat bagi Raja Om Kang dan kerajaan Luang Prabang, sehingga Perancis tidak serta-merta mengeksploitasi Laos habis-habisan karena Laos merupakan negara jajahan yang sangat patuh terhadap Perancis. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan mengenai kontrol yang dilakukan Perancis terhadap Laos, dan alasan lain yaitu tadi karena Perancis telah menyelamatkan Raja Om Kang dan kerajaan Luang Prabang. Kemudian faktor-faktor gerakan nasionalisme di Laos. Faktor-faktornya di sini yang saya bahas ada 4. Yang pertama yaitu kolonialisme Perancis terhadap Laos, terutama terhadap keluarga kerajaan. Jadi nasionalisme Laos mulai muncul yang pertama akibat dari kependudukan atau penjajahan bangsa Perancis terhadap Laos pada tahun 1893 sampai dengan 1953 yang berkisar antara selama 60 tahun. Karena sekian lamanya Perancis menduduki Laos, maka di situ rakyat Laos mempunyai pemikiran untuk memerdekakan diri dan menjadi negara yang merdeka. Tetapi untuk mewujudkan negara yang merdeka, banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Laos, diantaranya dari negara penjajah dan dari bangsa Laos itu sendiri. Kemudian kedatangan atau urbanisasi secara besar dari Vietnam akibat ketidakstabilan sosiopolitik di Vietnam. Pada tahun 1930 sampai dengan 1934, banyak sekali masyarakat Vietnam yang datang ke Laos akibat dari ketidakstabilan sosiopolitik di Vietnam. Karena masyarakat Laos merasa daerahnya telah dikuasai banyak orang Vietnam, maka rakyat Laos melakukan gerakan nasionalisme untuk menduduki kembali daerah mereka yang dikuasai oleh Vietnam. Dan ini juga diakibatkan dari perang tradisi yang dilakukan oleh beberapa rakyat Vietnam, kemudian Thailand dan Laos. Kemudian kedatangan Jepang ke Laos. Pada saat itu Jepang yang ingin melakukan ekspansi atau perluasan wilayah di kawasan Asia Tenggara, Jepang menduduki wilayah Laos, dan untuk memperkuat backingan Jepang untuk melawan perang dunia II terhadap sekutu, maka Jepang melakukan penjajahan atau kolonisasi ke wilayah Laos. Karena rakyat Laos merasa menderita atas penjajahan Jepang, maka banyak
dari rakyat Laos yang melakukan gerakan nasionalisme, terutama dari kalangan komunis dan royalitas maupun dari bangsa Hmong itu sendiri. Kemudian keinginan untuk merdeka, karena Laos sudah hampir 60 tahun dijajah oleh Prancis, kemudian dijajah oleh Jepang, dan dari pemberontakan bangsa Laos itu sendiri, maka timbul keinginan Laos untuk merdeka dan ingin memerdekakan diri dari penjajahan dan ketertindasan. Kemudian proses gerakan nasionalisme. Proses gerakan nasionalisme diawali dari kedatangan Prancis pada tahun 1893. Meskipun awal kedatangan Prancis ini sebagai tombak bagi negara Laos itu sendiri, sebelum kedatangan Prancis sudah ada pemberontakan dari beberapa bangsa di Laos akibat masuknya dari bangsa Vietnam, kemudian bangsa Thailand, dan lain sebagainya. Kedatangan Prancis ini banyak sekali membawa perubahan bagi bangsa Laos, karena bangsa Prancis membawa kestabilan sosiopolitik di Laos. Sebelum satu dekade Prancis datang, di sana banyak sekali pemberontakan, dan bangsa Laos sendiri mengenal nasionalisme berkat dari kedatangan Prancis. Kemudian pembentukan unit konsolidasi Laos sebagai entitas administrasi independen atau tradisi pertempuran. Karena adanya pembentukan unit konsolidasi Prancis terhadap Laos, yang mana membedakan antara 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Luang Prabang, Kerajaan Seng Kuang, dan Kerajaan Champasek atau Champasak. Yang mana Kerajaan Luang Prabang karena letaknya sangat strategis, maka kerajaan ini dijadikan sebagai pusat administrasi, sedangkan Seng Kuang dan Champasak dijadikan atau dialihfungsikan sebagai kekuatan militer. Maka dari itu timbullah pemberontakan dari 2 kerajaan tersebut, sehingga unit konsolidasi Laos ini tidak bertahan lama. Kemudian kependudukan Jepang. Kependudukan Jepang ini mengakibatkan banyak gerakan nasionalis yang dilakukan oleh Laos, meskipun tidak serta-merta selalu melakukan gerakan nasionalis. Akibat Jepang menyerah kepada sekutu, maka rakyat Laos dan raja di Laos melakukan atau mendeklarasikan kemerdekaan. Dan kemerdekaan Laos itu sendiri sebenarnya juga dilatar belakangi dari menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Jadi peran Jepang di sini juga memengaruhi kemerdekaan dari Laos. Kemudian penerapan sistem pemerintahan monarki institusional, yaitu yang mana Perancis menerapkan pemerintahannya yang era lama kepada Laos, sehingga banyak tentangan dari kelompok komunis dan royalitas, atau disebut juga dengan pergerakan atau pertempuran Pathet Lao, yang mana dimenangkan oleh komunis. Kemudian kepenguasaan kembali Laos oleh Perancis. Di dalam penguasaan kembali Laos ini terjadi perjanjian Jenewa, yang mana kekuasaan Perancis di Laos sudah mengalami kemunduran, sehingga rakyat Laos terus melakukan pemberontakan dan gerakan nasionalis. Kemudian tokoh-tokoh gerakan nasionalis Laos. Yang pertama Pathet Lao, yang mana di dalamnya ada Kaesong Phom-Vihen dan Sao Phanapong. Kemudian dari royalis atau Lao Isara ada Sao Phanapoma, Phet Sarat, Ratanapongsa, dan Sao Phanapong. Kemudian bangsa Hmong. Sao Phanapong pada mulanya tergabung ke dalam royalis, karena pada saat itu yang pro komunis Kaesong Phom-Vihen ingin menjatuhkan kerajaan, maka Sao Phanapong bergabung ke dalam Pathet Lao. Kemudian dampak dari gerakan nasionalisme. Yang pertama, dampak positifnya yaitu dapat dilihat dari adanya kestabilan desa petani di berbagai daerah, kemudian adanya edukasi mengenai negara, bangsa, dan nasionalisme, yang mana
rakyat Laos mendapat edukasi meskipun sangat terbatas, yaitu edukasi mengenai negara Laos itu sendiri secara sedikit. Kemudian banyaknya mereka mendapat nasionalisme Perancis dan mendapat pengetahuan mengenai negara jajahan, sehingga nasionalisme muncul dari itu. Kemudian kebijakan militer dan politik terhadap dinamika domestik Laos. Jadi semenjak kedatangan Prancis, kebijakan militer dan politik di Laos mengalami kebaikan. Kemudian dampak negatifnya adanya dekandensi dan stagnansi terhadap kebudayaan lokal atau identitas kultural Laos, karena Prancis memaksakan Laos untuk mengikuti budaya dan menerapkan bahasa dari Prancis. Kemudian situasi ekonomi menjadi buruk akibat dari Perang Dunia II dan penjajahan Prancis, kemudian perpecahan perang saudara atau Pathet Lao. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.